Teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Oke teman-teman, Mas Do akan lanjut reading untuk kita semua. Ya kita baca umum aja ya. Tema yang akan Mas Do angkat pada malam hari ini adalah kesedihan si dia saat ini atau perasaan sedihnya saat ini. Apa sih yang mengganggu dia? Apa sih yang membuat dia bersedih? Ingat teman-teman, nih bacanya umum, bisa vice versa, nih juga bisa kebaca cerita kamu, tinggal disesuaikan aja ya. Ini bisa bolak-balik, bisa udah terjadi atau belum ya. Dan ingat, ini pembacaan tidak untuk semua teman-teman ya. Mungkin ada yang resonate energinya dengan pembacaan Mas Do, atau ada juga yang enggak gitu. Dan Mas Do nggak ada memaksa. Kalau emang resonate silahkan lanjut. Kalau emang nggak resonate ya boleh cari reader lain. Oke, kita mulai aja ya. Ini udah Mas Do shuffle dan keluar 8 kartu tarot. Kita akan lihat energi kesedihan dia. Yang pertama, di sini ada gambaran Ten of Cup atau 10 cangkir ya. Yang menghambat dia atau membuat dia bersedih ini adalah gambaran keluarga bahagia. Oke. Cinta, ketenangan, dan keluarga. Baik teman-teman, kalau di sini saya melihat ada salah satu faktor yang saya sebutkan tadi membuat dia itu sedih ya. Ada gambaran keluarga bahagia ya. Ada gambaran cinta dan ada gambaran keluarga. Teman-teman, ini bisa gambaran si dia yang merasa tidak puas atau merasa tidak senang dengan kehidupannya saat ini. Itulah dia bersedih. Kenapa? Dia melihat dia itu kayak membandingkan sama orang lain, kok tidak seperti orang ya kisah hidupnya dia. Kok cerita hidupnya ini nggak mirip-mirip orang ya gitu. Mungkin cerita orang bahagia, hidup di rumah mewah ya, bisa makan enak gitu, dan dia membandingkan dirinya ya kayak gini ya, tidak seperti orang bisa beli ini beli itu ya. Jadi teman-teman, di sini sebenarnya balik ke diri kita. Bisa nggak kita bersyukur dengan apa yang telah diberikan Tuhan ya. Terkadang mungkin juga cara Tuhan agar berusaha ya. Tetapi ya bagaimanapun ya, namanya kesedihan hal yang manusiawi ya. Setiap manusia pasti bisa punya kesedihan. Nah, ternyata apa yang membuat dia sedih adalah gambaran keluarga ya. Dia tuh pengen kayak orang-orang gitu loh. Dia pengen kayak orang-orang ya. Kalau keluarganya minta beli ini, dia nggak perlu marah-marah karena nggak ada uang. Dia tuh pengen juga orang makan ini, anaknya pengen makan ini gitu. Anaknya sekolah di sini juga pengen gitu ya. Jadi ada kesedihan dia yang pertama itu mengenai keluarga atau gambaran ada iri lah ya, iri melihat keluarga orang lain lah gitu ya. Namanya juga hidup ya teman-teman, terkadang kita tidak bisa meminta apa yang kita inginkan ya. Tidak semua yang kita inginkan itu bisa terwujud atau terkabul gitu ya. Tapi bagaimanapun itulah sikap manusia ya, terkadang merasa iri hati, sedih ya. Tapi ada juga yang nggak iri tapi kayak ke arah sedih ya teman-teman. Seperti contoh, anaknya itu lihat anak tetangganya makan permen ini misalnya, pulang bu aku pengen beli itu beli ini, harganya mahal, dan kalau dipikir bagus beli beras gitu kan. Nah, ada sih banyak cerita yang seperti itu yang pertama ya. Ada gambaran dia merasa tidak puas atau merasa sedih ya dengan kehidupannya saat ini. Yang kedua, di sini ada gambaran Six of Cup atau 6 cangkir ya. 6 cangkir di sini adalah gambaran kebaikan ya, masa kecil dan memori ya. Di sini teman-teman masih berlanjut ya, kesedihan dia itu tadi di keluarga atau cerita dia itu sedih karena nggak bisa seperti orang lain yang keluarganya mungkin hidup mewah. Ternyata setelah kita sambung keluarlah Six of Cup ya. Dan dia saat ini dia udah sedih nih dengan keadaannya saat ini. Karena mungkin energinya lagi sedih, energinya lagi negatif ya. Terbayang-bayang tuh, kadang kita gini ya, kalau lagi sedih pasti kadang hal yang sudah lama pun teringat-ingat, terungkit-ungkit. Dia mulai teringat kembali kisah dia waktu kecil ya, memori dia. Aku hidup susah, sekarang susah gini-gini. Makin dia galau, makin sedih ya. Makin dia kayak itulah tadi, terpuruk dalam kesedihannya dia. Teman-teman, hal ini yang berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Terkadang kita dengan kesedihan ini membuat kita lupa akan segalanya ya. Kita jadi malas ya, mau gerak ini, ngapain aku capek-capek kerja, orang aku segini juga dapatnya. Nah ini ya, ini yang paling saya nggak suka ya, atau paling Mas Do benci ya. Biarkan teman-teman orang berkata apa ya. Biarkan dunia walaupun mungkin tidak mendukungmu, tapi kalian harus tetap berjuang ya. Karena kalau bukan kita yang berjuang, siapa lagi ya. Belum tentu ada orang di luar sana ingin berjuang untuk kita ya. Jadi di sini adalah murni harus kita yang bergerak. Di sini adalah murni kita yang berusaha. Walaupun apapun outcome-nya, apapun hasilnya, yang minimal itu usahamu ya.
Tidak meminta-minta, tidak mengemis sama orang. Biarkan orang berkata apa. Biarkan orang bilang, oh dasar susah gini-gini, biarkan. Ya, yang penting kamu tidak mengganggu orang. Pasti sedih ya pasti, ya. Tapi kalian ini harus jadi cambukan buat kalian untuk apa? Untuk membuktikan ke depannya kamu bisa sukses dan kamu bisa membanggakan kedua orang tuamu atau anakmu atau keluargamu, ya. Ini juga masih berlanjut, ada Ten of Swords nih. Ini adalah gambar orang yang makin terpuruk, ya. Terpuruk dengan kesedihan tadi, ini kartunya ke belakang, ya. Jadi Ten of Swords-nya adalah gambaran rock bottom, ya. Udah kayak menyerah, kayak give up. Rock bottom itu udah paling di dasar, ya, di dasar lautan gitu. Kenapa? Ya itu tadi guys, kesedihan. Ya itu tadi saya bilang, kamu boleh sedih, kamu boleh marah gitu, tapi jangan sampai itu menghambat atau mengganggu pekerjaanmu. Jujur teman-teman, waktu Mas Do belum bekerja itu sedihnya banget gitu. Ya, lihat teman-teman Mas Do yang udah tamat kuliah kerja, Mas Do tuh hampir setahun nganggur, ya. Itu merasa kayak Mas Do ini gagal gitu. Kalau andai kata Mas Do terus terpuruk, mungkin nggak sampai seperti ini, ya. Nggak mungkin Mas Do bisa kerja di bank atau kerja di mana gitu. Jadi teman-teman, mungkin kali ini atau saat ini kamu lagi susah, lagi sedih ya kisahnya. Kita nggak tahu hari esok gitu. Cukup jadikan ini sebagai motivasi, ya. Buktikan kepada orang-orang yang menghinamu, buktikan kepada orang-orang yang mencibirmu, ya, bahwa kalian itu bisa untuk bangkit, ya. Kita lanjut. Berikutnya ada gambaran Six of Pentacle. Ini kalau kita lanjut lagi kesedihannya ini masih masalah keuangan, ya. Ya intinya di dunia ini sebenarnya ya itu tadi guys, dunia ini tipu-tipu sih guys, ya. Pasti balik ke uang. Apapun pasti butuh uang, ya. Apapun pasti butuh uang teman-teman. Kencing aja bayar gitu deh, buang air bayar gitu kan. Jadi kita emang kalau nggak doang tuh terkadang nggak pede, ya. Terkadang kita merasa minder, ya kan. Jadi di sini Six Pentacle gambaran ya financial flow atau gambaran ya aliran keuangan yang masih belum kuat, ya. Masih ada gambar aliran keuangan yang belum kuat, ya. Dan di sini ada gambaran, teman-teman ingat, Six of Pentacle ini ada gambaran karma, ya. Apa yang kamu beri itu yang kamu dapat, tabur tuai. Di sini ada keluar gambaran Six Pentacle, ya. Jadi ingat, walaupun kamu susah, walaupun kamu lagi sedih ya, lagi susah gitu, ya, jangan lupa untuk bersedekah. Itu sih kunci yang bisa Mas Do berikan, ya. Intinya kalau kita bisa bersedekah walaupun kita lagi susah, ya, tapi dengan ikhlas, ya, dengan catatan ikhlas, insya Allah akan ada jalannya, ya. Ini keluar kartu karma teman-teman. Kartu karma ini kartu yang sangat tinggi sekali, ya. Ini yang berbahaya, ngeri nih. Kita buat buruk ke orang ini akan langsung dibalas, ya. Ingat teman-teman, orang yang sangat terpuruk, orang yang sangat sedih, ya, itu tinggi banget CEO-nya atau tinggi banget doanya gitu, ya. Jadi kalau kalian mau berusaha, berdoa dan nggak lupa bersedekah, insya Allah kedepannya ada jalan. Gitu. Jadi jangan sampai kalian melupakan hal-hal yang krusial itu, ya. Jangan sampai kayak langsung nyerah, apa sih guna aku kerja? Capek-capek gini juga, orang nggak kerja tuh banyak aja uangnya, gini-gini banyak aja uangnya, ya. Jangan pikir seperti itu teman-teman, rubahlah mindset kalian, ya. Kita lanjut, berikutnya ada gambaran Ten Pentacle nih, ada gambaran kekayaan, ya, ada kekayaan. Tapi ingat, ini ada fase yang harus dilalui nih, 4 ini, ya. Kalian iri melihat keluarga orang, kamu sedih melihat masa lalumu, kamu terpuruk, kuncinya di Six Pentacle, bersedekah. Dan ini akan terjadi ke depan. Ten Pentacle-nya ada gambaran kekayaan yang melimpah. Kenapa bisa terjadi? Balik lagi ke Six Pentacle. Apa yang kamu beri itu akan kamu dapat, ya. Selain kamu bersedekah, jangan lupa juga berusaha. Nggak ada usaha tapi hanya bersedekah ya percuma juga teman-teman. Sama, kamu berusaha nggak ada sedekah, nggak ada doa ya sama juga. Nonsense gitu ya kan. Jadi memang harus, ya itu tadi teman-teman, harus seimbang, ya. Kita lanjut lagi ya. Berikutnya ada gambaran Five Pentacle, ya, 5 pentacle, 5 koin nih. Gambaran kamu di sini terombang-ambing, ya, gambaran kesusahan, gambaran sedih, ya, gambaran intinya masih di bawah. Teman-teman, hidup ini pasti berputar. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita susah, dan pasti akan ada momen kita akan menanjak ke atas. Jadi jangan sampai kalian itu terkunci atau terpuruk di fase itu aja gitu. Jadi jangan sampai kamu tidak bergerak atau tidak move on atau di situ-situ aja, jangan sampai seperti itu. Lanjut. Ada Five of Swords. Nih, saat ini kamu merasakan kekalahan, defeat, ya, kekalahan. Tapi teman-teman ingat, ya, kita kalau kalah, mau nggak kita berusaha lagi? Kita kalah, apakah akan menyerah atau hanya sampai di situ aja ceritanya? Ya, kadang teman-teman beberapa kali mencoba itu baru bisa membuahkan hasil. Contoh Mas Do ini tamat kuliah tahun 2017, baru kerja itu akhir 2018, ya, hampir 1 tahun, ya. Itu sudah berapa perusahaan Mas Do kirim surat lamaran?
Gak ada yang dibalas teman-teman hampir setahun itu. Andai kata Mas Do berhenti, ya Mas Do mungkin hanya akan jadi pengangguran, ya kan? Tak mau berusaha lagi. Pasti kecewa pasti teman-teman. Apalagi melihat teman-teman kita yang baru lulus langsung kerja gitu. Aduh sedih banget gitu. Nah itu teman-teman. Sebenarnya Tuhan di sini tuh ingin lihat kita mau nggak berusaha. Ada kebahagiaan yang sedang menghampiri kita di depan sedang menunggu ya. Tergantung kitanya. Siap nggak kita mengejarnya, siap nggak kita meraihnya. Terakhir nih, ada egg pentacle. Egg pentacle adalah gambaran orang yang bekerja keras. Ini kuncinya lagi nih, balik lagi ke six pentacle tadi di atas dan pantulan dari ten pentacle. Akan ada kekayaan kalau ini tadi. Berusaha, bersedekah. Ini dia. Itu kunci utamanya yang untuk kalian ya. Jadilah gambaran kesedihan. Ini kayaknya bisa kesedihan kamu, bisa kesedihan dia, bisa vice versa. Sesuaikan saja. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja. Thank you banget yang sudah nonton. Maaf teman-teman, tadi putus mau closing ya. Kita ulangi aja. Terima kasih yang udah nonton. Kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.